Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube Khotbah ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika hari ini kita semua boleh berjumpa dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Baiklah, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal 24 ayat 13 sampai 22, di mana ini bagian bacaan dari tanggal 19 November sampai 25 November 2023, dan ini merupakan bacaan gereja Masih Injili di Minahasa. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan menuntun mengarahkan kehidupan kami, supaya kami tetap berhikmat dan bijak, sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini, Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Dengarkanlah firman Tuhan, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Ada sukacita, saudara-saudara. Semoga sukacita dari Tuhan akan menaungi terus kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, tema saat ini berbicara tentang hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Tema ini menggiring kita untuk mengerti bahwa hikmat sangat penting, karena hikmat tidak akan membuat kita jatuh. Dari tema ini, saudara-saudara, saya berpendapat bahwa tanpa hikmat seseorang pasti jatuh. Kalau jatuh pasti berdosa dan pasti binasa. Makanya saudara, orang butuh hikmat. Berbicara hikmat, saya mengingat cerita tentang Salomo. Bahkan kitab Amsal ini pun ditulis oleh Salomo. Alkitab mengatakan bahwa Salomo ketika naik tahta, ia meminta hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, bahkan nyawa musuh. Tetapi yang diminta oleh Salomo sebagai seorang raja adalah hikmat dari Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita, pasti kita membutuhkan hikmat. Baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai pelayan khusus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pemimpin, torang semua membutuhkan hikmat supaya torang tidak jatuh. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, bolehkah saya bertanya, apakah torang pernah jatuh? Bagaimana rasanya saudara? Ketika orang jatuh, apakah rasanya enak? Ya? Ataukah sakit? Saudara yang diberkati, adakah orang yang jatuh terus dia tertawa?
Kita so jatuh, ya nggak mungkin saudara ya. Orang yang jatuh pasti sakit. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya orang nih mau jatuh ketika menjalani kehidupan ini. Tapi ada juga ketika menjalani hidup ini ada orang yang jatuh, saudara. Namun saudara, ketika orang pernah jatuh, apakah ada orang yang pernah jatuh dan ingin jatuh lagi? Ya, tentu tidak, saudara. Kecuali memang so jadi karakter ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, bahkan tema yang diangkat menggiring kita untuk bagaimana ketika menjalani hidup ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan torang tidak akan jatuh, torang akan ada pada jalur yang benar, torang akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berbicara hikmat ini tidak hanya sekedar bicara tentang kepandaian, bicara tentang kepintaran, tapi hikmat ini bicara tentang dimensi Allah, dimensi ilahi. Sehingga di sini kita tidak bicara tentang hikmat duniawi, tapi kita bicara tentang hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudara, di sini menggambarkan hikmat bagi kita itu seperti madu dalam langit-langit mulut. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, saudara, mari kita baca bersama. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Saudara pernah rasa madu? Manis toh? Ya, enak leh saudara. Apalagi itu baru ambil dari dari pohon saudara ya. Madu yang dari lebah ya. Memang itu dong bilang madu asli. Nah, itu dia. Adalah madu palsu ya. Dong jual madu asli padahal palsu saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kenapa bagian firman Tuhan di ayat 13 mengatakan demikian? Karena saudara-saudara pada waktu itu madu adalah cara bangsa Israel menggambarkan manisnya firman, manisnya janji Tuhan kepada anak-anak mereka. Pertama kali mereka mengajarkan tentang Taurat, tentang firman ya, kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Itu mereka selalu meneteskan madu di dalam langit-langit mulut anak-anak mereka. Dan ketika mereka sambil meneteskan madu itu, mereka mengatakan hukum, perintah, firman, dan janji Tuhan manis seperti madu ini. Wow, saudara, tentunya ketika kita mengajari anak-anak kita dengan berbagai cara kita, supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami. Nah, itu tadi yang saya katakan, orang Israel mengajarkan anak-anak mereka dengan apa yang mereka berikan. Itu mereka ajarkan saudara. Ketika contoh tadi ya, ketika mereka meneteskan madu ke dalam mulut anak-anak mereka, sambil meneteskan madu, mereka mengajarkan bahwa itu firman, itu Taurat, itu perintah, itu janji, itu seperti madu yang manis ini. Makanya di ayat 14 bilang begini, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jadi hikmat digambarkan seperti madu yang manis, yang enak. Tapi madu ini juga banyak manfaatnya saudara. Tidak hanya sama dengan gula yang hanya manis, tapi madu itu banyak manfaatnya untuk kesehatan, untuk obat dan lain sebagainya. Makanya saudara, dikatakan begitu juga ya dengan hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa manisnya masa depan dan harapan akan diberkati pada saat seseorang memiliki hikmat di tengah-tengah kehidupan yang ada. Hikmat itu tadi saya katakan sama dengan madu manis
ya, tapi juga memberi manfaat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, orang kalau ada hikmat banyak manfaatnya, saudara. Sama dengan madu ini, ya, nyanak cuma sekedar manis, nyanak cuma sekedar enak, tetapi untuk kesehatan, ya. Kalau orang minum obat boleh campur dengan madu dan lain sebagainya. Manfaat orang ada hikmat, hidupnya akan terarah, dia tidak akan salah jalan, dia akan ada pada koridor yang benar. Makanya saudara, ya, khusus bagi anak-anak muda yang berhikmat, ya, ketika sekolah dengan benar, belajar dengan baik, sehingga masa depan terbaik akan menjadi bagian kehidupan kita. Kalau nyandak pakai hikmat, ya, ada sekolah tarik, hobi bolos. Ada sekolah, hobi bakalahe. Nah, ini bukan orang berhikmat, ini orang bodoh ini. Makanya orang bodoh, ya, orang fasik tidak ada masa depan, saudara-saudara. Pasti masa depannya suram. Makanya kalau model-model begini, masa depan seperti apa? Sehingga saudara diberkati oleh Tuhan, hikmat memberi masa depan yang baik dan memberikan harapan. Apapun yang menjadi dambaan, kerinduan, harapan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kedua, saudara, hikmat menuntun kita menjadi orang yang benar. Kalau ada hikmat, berarti kita akan hidup menjadi orang benar dalam kehidupan kita. Kalau nyanda ada hikmat, berarti bodoh. Iya toh, lawan hikmat bodoh, saudara. Namun bodoh di sini bukan menunjuk pada orang yang nyanda sekolah atau nyanda ada titel, tapi bodoh di sini menunjuk pada orang yang memiliki hati yang jahat. Sehingga saudara, orang bodoh ini disebutkan dalam Amsal itu orang fasik, ya. Dan orang fasik ini, orang hatinya jahat, itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Karena apa? Hatinya jahat, saudara. Kalau misalnya ada DP musuh, kok misalnya DP musuh itu dapat musibah atau kecelakaan, ya, saudara, itu orang bodoh, orang fasik, pasti dia mau bilang tobat. Ini sama firman bilang, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ya, ini orang bodoh, ini orang fasik, ini orang hatinya jahat kalau orang model begini. Ya, tuh kalau misalnya DP saingan rupa ada menderita, saudara, dia mau bilang, napa ngana, tobat ngana, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata kita tidak boleh memiliki sikap hati yang demikian. Karena orang benarnya tidak seperti ini, saudara. Ya, orang benar, dia tidak akan respon dengan cara yang demikian. Ya, makanya orang benar itu akan tetap melakukan apa yang benar. Orang benar akan tetap merespon dengan benar. Sehingga jangan orang jadi orang yang memiliki hati yang jahat. Dan orang benar itu nyanda akan punya hati yang suka jangan ngiri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Ya, jangan jadi orang pamangiri, saudara. Tetapi mari jadi orang yang punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang sedikit-sedikit mengiri, sadiki-sadiki mengiri. Nimbolek lihat saudara talebe mangiri, nimbolek lihat Birman ada horden baru iri. Apalagi semua Desember begini, jaga-jaga tuh hati, saudara. Jangan sampai tompe hati timbul rasa iri dengan prestasi orang lain, kelebihan orang lain, berkat orang lain. Ini model-model orang fasik, bukan orang benar. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang benar itu akan merespon dengan benar. Bahkan saat orang benar jatuh, ia pasti bangkit kembali. Itu ada di ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang diberkati Tuhan,
Di awal tadi saya tanya, ya, apakah orang pernah jatuh? Dan ketika orang pernah jatuh, apakah orang mau jatuh lagi? Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Kalau orang pernah jatuh, mari orang bangkit. Kalau saat ini orang mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita, mari orang bangkit, saudara. Daud pun pernah jatuh dengan Betseba. Namun saudara, Daud dihitung sebagai orang benar karena Daud bangkit dari kejatuhannya. Yang jadi persoalan bukan seberapa dalam kita jatuh, tapi dari kejatuhan itu apakah kita mau bangkit, saudara. Semua orang punya masa lalu, tetapi jangan biarkan masa lalu menghambat kita untuk menikmati masa depan indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Orang benar boleh jatuh, namun dari kejatuhannya dia akan bangkit. Saudara, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 bilang begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang boleh jatuh, saudara, tapi tidak akan sampai tergeletak. Artinya apa? Mari bangkit, karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau orang pe usaha jatuh, mari bangkit lagi. Kalau orang pe kehidupan pernah jatuh, mari bertobat, saudara, bangkit lagi, hidup lagi dalam Tuhan. Dan saudara, kalau kita pernah jatuh, jangan jatuh lagi. Karena kuda saja tidak mau jatuh di lubang yang sama, saudara-saudara. Makanya minta hikmat Tuhan, karena hikmat tidak akan pernah membuat engkau jatuh, apalagi saling menjatuhkan. Nah, ini yang bahaya, saudara, ya. Bahaya kalau ada orang gereja yang saling menjatuhkan. Ini model orang jahat, ini model orang fasik, bukan orang benar, bukan orang berhikmat. Orang kalau hatinya jahat, mulutnya pasti jahat, saudara. Karena apa? Ia suka menjatuhkan orang lain. Ya, ia suka menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Makanya saudara, kalau orang satu gereja, mari orang baku topang. Jangan sampai orang gereja saling menjatuhkan. Ya, kalau orang satu Tuhan, satu di dalam Kristus, mari orang saling mendukung, saling menopang, saling mensupport. Bukan orang menjelek-jelekan. Ya, bukan orang bicara-bicara jahat tentang orang lain. Orang saling menjatuhkan. Ini model-model orang jahat. Ini model-model orang fasik. Makanya jangan ikuti langkah orang fasik, saudara. Tapi orang harus hidup sebagai orang benar. Ketiga, saudara, hikmat akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Di awal saya katakan hikmat itu bicara tentang dimensi ilahi. Hal ini berarti kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena kehidupan yang takut akan Tuhan itulah hikmat. Itu firman Tuhan bilang begini. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Makanya kalau bicara hikmatnya cuma bicara pandai, hebat, saudara. Tapi bicara hikmat, bicara orang yang takut Tuhan. Itu dimensi ilahi. Makanya saudara yang diberkati, saya mau katakan saat ini bahwa orang boleh pandai, orang boleh cerdas, orang boleh pintar, orang boleh hebat, orang boleh jago bicara, orang boleh jago di depan umum, saudara. Tapi tanpa hikmat, tidak ada guna. Tanpa takut akan Tuhan, tidak ada gunanya. Makanya saudara, baik orang sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai anak-anak, sebagai anak-anak muda, mangkal, setengah tua, tak tua-tua, mari orang hidup takut akan Tuhan. Kehidupan takut Tuhan akan membuat orang menjadi orang berhikmat dalam kehidupan kita. Saudara, hikmat memang tidak bisa ditakar, hikmat tidak bisa diukur, tapi dari cara hidup kita kelihatan berhikmat. Karena apa? Kita hidup takut akan Tuhan. Makanya marilah jadi orang berhikmat.
Karena hikmat akan menuntun kita untuk selalu hidup apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami semua di saat ini. Biarlah dengan firman ini memampukan kami untuk terus memiliki hikmat dalam kehidupan kami. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Supaya kami mampu hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua yang menyaksikan video khotbah ini. Biarlah Kau menjangkau banyak orang dan banyak orang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, terima kasih masih bersama dengan Pendeta Feralina Lahiwu. Semoga Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday dan jangan lupa terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dalam YouTube khotbah ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng dan jangan lupa untuk bagikan video ini sehingga ketika kita diberkati orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati.